Let's start! Video kali ini akan membahas 101 chemi secara lengkap. Nah, sebelum masuk ke bahasannya, disclaimer terlebih dahulu kalau video ini no cut, no edit. Dan video ini sesuai dengan pandangan aku, perspektif diriku sendiri. Jadi apa yang aku nonton di seriesnya sesuai dengan pandangan aku sendiri. Oke, kita masuk pembahasannya. Yang pertama, aku bahas dari pengenalan 101 chemi. Nah, menurut pandangan aku, menurut aku sendiri, ya kan, bahan dari serialnya itu adalah 101 chemi, Malcolm, Kamen Rider, Gachard itu sendiri, dan juga pengenalan karakternya dan kesetaraannya. Semua tuh bahan-bahannya sudah ada. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dari chemi terlebih dahulu. Chemi ini tuh berasal dari mana? Apakah berasal dari sihir, dari alkemis sendiri, atau membuat laboratorium dari sebuah kayak profesor gitu? Ya kan juga ada misalnya gurun sama atau anak buahnya itu membuat sebuah eksperimen chemi dan itu masih belum jadi, seperti final chapter kemarin Kamedon contohnya, dan itu selama lamanya membuat semuanya itu menjadi satu, menjadi misalnya satu chemi, misalkan Hopper One. Jadi nih Hopper One, berarti ini sudah jadi, tinggal dieksekusikan nanti jalannya gimana. Nah, pada satu saat kan aku nonton pertama kali Gachard, chemi itu muncul aja, memang dieksekusikan seperti itu, tapi di selang waktu yang panjang banget selama 1 tahun itu nggak ada proses di mana terjadinya menjadi chemi itu seperti apa secara mendetail, secara mendalam, tidak bisa mengekspor. Tahunya ekspor dengan time travel itu ada di waktu dia debutnya Gajah Debrik, kemunculannya Gajah Debrik itu ada, itu digali terus masalah chemi dan masalah Gajah Driver, ya kan. Nah, itu yang paling menarik adalah Gajah Driver. Nah, waktu Gajah Debrik muncul kan, di sisi lain itu ada satu profesor tanda tanya, nggak tahu profesor siapa, itu mengatakan bahwa kayak wah begini, jelasin lah secara kalimat per kalimat, itu jelas banget di situ. Gue lupa kalimat seperti apa, karena kalimatnya itu kayak sebuah kayak 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, itu kayak rancu gitu, mau kemana nih arahnya, mau ke sihir apa mau ke teknikal. Teknikal itu adalah satu pakai bahan kimia terlebih dahulu, habis itu menggunakan teknik sihir dari alkimia sendiri, dari kita sendiri, pakai alkemis ring juga bisa, pakai alkemis diri juga bisa gitu. Itu kalau chemi, asal usul chemi, ya kan. Dan chemi itu ada yang dari bahannya itu adalah asli atau dari buatan. Nah, chemi di sini ada asli sama buatan. Rata-rata chemi itu buatan, rata-rata. Contohnya asli adalah sabunidel. Sabunidel itu kan dari kaktus kan, itu diubah menjadi buatan. Kenapa? Karena dia sihirnya tuh dari misalkan dari alkemis akademi, ya kan, dari alkemis ring, dari orang bisa sihir dari orang, terus sihir yang kuat karena gurun sama juga bisa. Nah, yang buatan ini itu bisa jadi dari laboratorium, lab. Jadi membuat tuh ada rumus-rumusnya, ada tekniknya untuk bisa membuat suatu chemi, ya kan. Aku buat seperti ini dari chemi, ya kan. Hopper One juga originalnya ada belalang, kok bisa jadi chemi itu gimana? Makanya dari campur tangan manusia sendiri, manusia yang ada sihirnya. Misalkan Gurun sama juga ada, man. Hopper One, Steamliner, kereta juga ada tuh, namanya realistis menjadi buatan. Oh ini pure buatan. Jadi ada 2, realistis atau alami menjadi buatan, dan satu lagi adalah pure buatan, murni buatan dari laboratorium.
Dan yang murni laboratorium ini adalah harus ada konsekuensi dan juga efeknya tuh apa, resikonya tuh apa. Nggak dijelasin, ya kan? Nggak dijelasin sama sekali. Ada lagi yang masalah dari mitologi. Mitologi juga ada. Ada lagi Odin juga ada. Odin, terus apalagi tuh UFO X itu kan masalah-masalah misteri kan, misteri mitologi. Kalau UFO X itu lebih ke misteri, ya kan, misteri yang future, ya kan, tuh ada tuh kan. Maksudnya tuh jelasin, ya kan, cara gamblang, cara detail. Jangan masalah kayak, wah ada majalah misalkan Tojo Wakuse, ya kan, baca UFO X, wah aku ketemu ini, amat tuh kan. Itu banyak apa nggak jelas seperti itu. Makanya asal usul kami itu seperti apa tuh jelasan secara singkat dan jelas. Tapi secara mengeksplor asal usul kami itu masih belum komplit, ya, masih belum komplit. Kira-kira kita bayangkan kembali lagi ke serialnya, apa sih yang bikin asal usul kami itu komplit itu seperti apa? Jadi itu ada resikonya, ada konsekuensinya, ada panduannya, tujuannya seperti apa juga ya tujuannya, dan ada namanya maknanya. Ya, aku tahu ada maknanya di dalam tersebut, cuma aku kurang nangkep kan, karena kayak terlalu dipaksakan dengan beberapa teori. Jadi asal usulnya tuh hilang. Jadi munculkan teori ini 1, teori 2, teori 3, A, B, C, D, E. Eksekusinya mentok di A, B, ya kan? A, B doang tuh, terusin A, B. Gak usah bisa dieksplor A dulu, ya kan? Oh, sudah mentok begini, baru di B. Mentok dulu C, mentok dulu D. B lagi ke bisa ke B, bisa ke C, D. Ini explore, kita kayak teka-teki, puzzle, ya kan. Jadi kami itu seperti puzzle, asal usul kami itu seperti puzzle, yang kita bayangkan tuh seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa mengira-ngira, mengimajinasi seperti puzzle, teka-teki, ya itu salah kalian, ya kan. Kalau aku, eksekusi seperti puzzle aja, menghubungkan seperti itu. Nah, harusnya begitu dari awalnya. Nah, kenapa ketika aku nonton itu kayak berasa kayak kok nggak ada puzzle sama sekali, kok nggak ada misteri sama sekali, kok padahal Fugakudo di episode pertama perdana itu mengandalkan kami-kaminya, dia yang membawakan Gacha Driver ke Houtaro Genose, ya kan. Itu juga Fugakudo, dia ngapain aja di situ? Ngapain aja dia? AFK, diem aja, koningan yang berjalan. What the hell tuh? Kalau Fugakudo mengembangkan koningannya, terus mengembangkan proses terjadinya kami, asal usul kami, bukan bisa jadi namanya semut, ya kan? Itu asal usul kami udah semut banget menurutku. Makanya kita ada debut dari Gacha Daybreak dengan time travel, balik ke masa lalu, masa depan, terus masa kini, lagi ke pertengahan episode 30, kemunculan dari Kamen Rider Legend yang bapuk, ya, bapuk banget sih, oke sih. Cuman dalam itu masih kurang komplit, ya kan. Ada tambahan Dark Eder dan sebagainya. Itu pandangan. Ada namanya Kamedon, kami yang nilainya 0, ya kan. Itu kayak, oh ada kami itu setelah 1 ada 0 loh. Terus jelasannya lewat dari Kenji Suruhara. Terus bagi profesor siapa gitu lupa, atau begini-begitu nggak ada penjelasan sama sekali yang rumit, ya kan. Penggambarannya itu adalah kami bisa berhubungan dengan anak-anak, ya kan. Di waktu Kenji Suruhara itu bisa ada gambarannya, ya kan. Jadi anak-anak yang menggambar kami tersebut, ya kan. Makanya di pandanganku adalah, wah berarti anak-anak itu bisa menggambar kami, dan kami itu terwujud oleh anak tersebut. Nah, berarti setiap manusia pada ada suatu sifat yang mirip dengan kami tersebut, ya kan.
sifatnya dia, aku pengen kereta, ya kan? Dari sifat gue sampai dengan kereta tuh sama. Gue sama kereta tuh sama. Gue sama UFO X itu sama. Gue sama Kamedon itu sama. Jadi apakah sifat dan juga sifat dari kemi tersebut dengan manusia itu sangat ketergantungan atau memang lepas ketergantungan itu nggak bisa dibedakan, nggak bisa satukan, ya nggak bisa bedakan, sama kan, relate kan namanya. Wah aku pengen kayak menghapus nih, ya kan, si Kesuzo menghapus kan, wah berarti aku pengen seperti bisa menghapus kejahatan kan, wah kayak Kesuzo nih ya kan. Nah ada karakteristik dalam game tersebut, apakah di setiap episode, setiap detik per detik, scene per scene, sinematik per sinematik, ada nggak dilihatin bahwa ada karakteristik dari game tersebut? Ada yang Wrestle G, yang lainnya apa? Nggak ada kan? Cuma Wrestle G aja yang ada karakteristik yang pas, yang keren menurutku adalah Wrestle G adalah salah satu kemi yang paling gue tunggu, paling emosional. Itu seharusnya. Jadi antara hubungan kemi dengan karakteristik itu nyambung, relate, pas gitu. Jadi Pegulat dengan kemi yang bergambar Pegulat itu sama. Tapi ketika Needlehawk ya kan, Sabo Needle dengan Hawkstar, apa karakteristiknya? Nggak ada hubungan manusia. Seperti Pegulat sama Wrestle G, nggak ada. Itu dia. Atau gila-gila gini ya. Bahan dari kemi, kita bahas bahan kemi. Kita sudah bahas asal usul kemi, udah beres kan, udah beres. Kita bahas ke part selanjutnya adalah bahan-bahan kemi itu sudah bagus kan. Bahan-bahan dari Gacak itu sudah bagus ya kan. Ya. Yang pertama adalah kemi. 101 kemi. Itu bahan sudah jadi tipek dari apa? Referensi apa? Tadi. Enggak bahasa referensi, bahas terakhir aja referensi. Oke. Itu maksudnya seperti itu kan. Pas ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Masih dari referensi yang tersebar luaskan, yang kita kenal, ya kan? Nah, ketika membuat kemi, satu-satu kemi, berarti kemi ini sudah ada disebar di luasan mana-mana, ya kan? Tapi dimensi yang berbeda, ya kan? Dimensi bumi ada sedikit, tapi dimensi di luar dimensi itu ada. Dan di Gacak, di luar dari bumi itu dimensi yang berbeda, itu nggak dijelasin secara total, ya kan? Nggak dijelasin secara total, melainkan dijelasin secara ya scene per scene, terus episode per episode, terus namanya kayak kemunculan dari Gorion sama, kemunculan dari Galia, kemunculan dari dua tadi, German sama ya Galia, Gigis ya kan, kemunculan apa lagi itu kan, kenapa dimensi yang berbeda itu yang ada Ouroboros itu kan dijelasin, cara mendalam eksplornya masih kurang begitu. Padahal kemi itu satu kemi itu pasti ada hubungan dengan Ouroboros, ya kan? Nah, satu keminya aja bisa mengikuti alurnya sendiri seperti Ouroboros. Itu loh maksudku. Itu nggak ada di Gacak, ya kan? Ya kan? Dan di dimensinya Ouroboros itu nggak dijelasin secara mendalam. Cuma dikasih debrik aja, kedar gitu aja. Nggak ada formasi yang menurut kayak formula kayak wow, nggak ada wow. Nah, oh bagus, gitu aja. Oke. Begitu reaksiku tuh begitu. Sekali nonton tuh begitu, nggak ada nothing to something, nggak ada spesial. Nggak ada berapa scene spesial, cuman yang paling enak jatuh cuman Gacha Debrik tuh paling spesial antara spesial dan yang terburuk, itu aja. Terbaik dan terburuk Gacha Debrik menurutku. Nah, begini masalahnya ya kan. Nah, kemi itu memang sudah ada dari dulu kan, kemi itu kan. Kenapa nggak
dijajah lagi oleh manusia, ya kan? Ada manusia tuh kayak menemukan sebuah kemi yang sudah hancur lebur, yang sudah gimana bisa disatukan kembali, sudah di apa ya, dikembangkan lagi menjadi kemi yang baru, kemi upgrade. Nah, begitu kan, kemi upgrade, kemi yang super power, kemi yang begini, oh seperti kemi ini, ya, kayak itulah. Ya, referensi game-game seperti Sonic juga masuk. Sonic tuh adalah landak yang berduri-duri, gitu kan. Jangan ada super powernya kan, ada gede banget kan. Meskipun tuh bukan dari manusia, tapi eksperimen dari laboratorium kan. Asal usulnya tuh kan. Nah, itu dia. Sonic itu dari laboratorium juga kan. Realistis alami coba menjadi buatan, dari komik, kayak komik game gitu kan, sama seperti Kemi, harusnya begitu. Nah, nggak dijelasin tuh di situ tuh, nggak ada isi poin-poinnya, ya kan. Nah, terus yang kedua, ya kan, yang kedua adalah masalah, kita sudah bahas Ouroboros sekalian. Yang kedua adalah masalah karakteristik dari karakter dari gacha tersebut. Ada Otaro Chinose, ada Rin Kudo, ada Sabimaru, Ecorege, Minato Sensei, Fugakudo, Gurion Sama, dan lain sebagainya. Menurutku agak fatal soal misalkan bisa diekspor karakter per karakter dengan kemi-keminya, ya kan. Dan Hotaru sendiri tidak bisa, aku semakin penasaran sama kemi satu ini, Hopper One. Gimana Hopper One ini bisa bicara dengan gue? Tuh gimana caranya? Dia tahu gimana? Oh, di mana planetnya, di mana? Terus di mana dia muncul, ya kan? Apakah dari dimensi yang berbeda atau dari yang gimana? Itu nggak jelasin. Itu pasti referensi dari CG7. Harusnya bisa jelas seperti kayak alien. Nah, pandangan aku, kalau misalkan seperti itu adalah kami sama dengan alien, begitu. Dan itu ya make sense kalau misalkan, wah penasaran kami ini penasaran dong dia. Rasa penasaran Hotaru tuh nggak ada di serial, kayak mencari kami aja. Harusnya tuh kalau misalkan sebelum pencarian kami itu harus rasa penasaran dulu. Wah, kami ini tuh berasal dari mana? Kami Hopper One, Steamliner, gue mendapatkan gacha driver dari Fugakudo, itu entah gimana cara tuh gimana. Wah, gue tuh penasaran banget gimana. Explore, semuanya explore. Nggak ada explore, ya kan. Penasaran itu kayak ada rasa penasaran si Hotaru, cuman kayak sebutir nasi, ya kan, segenggam nasi, kayak kurang dapat hooknya tuh, nggak dapat hooknya tuh. Hotaru Chonose chapter awal, kedua, ketiga, keempat tuh nggak ada. Gue paling oke tuh di UFO X, tuh penasaran, wah UFO X tuh gimana, meskipun filler tapi tuh berat badan gue, karena UFO X tuh adalah satu adaptasi kemi yang paling keren. Jadi penasaran tinggi banget terhadap UFO X, ya. Wah, ada coba suke majalah tentang planetatan UFO. Penasaran nih gimana planetnya, kan. Yang penasaran tuh Kajiki, bukan Hotaru, kan, ya kan. Hotaru penasarannya karena apa? Menangkap kemi. Gimana cara menangkap kemi tuh? Itu penasarannya karena nggak mencari asal usul UFO X itu berada. Kajiki sebagai pendukung, dia bisa rasa penasaran tinggi. Hotaru kagak. Begitu loh. Kebalik harusnya. Kebalik karakternya. Gitu. Terus Rin Kudo. Nah, Rin Kudo tuh gue melihat ada perubahan yang sangat signifikan di waktu chapter awal, waktu yang debutnya Venom Mariner itu adalah sesuatu yang deep banget antara Hotaru dan juga Rin Kudo, interaksinya maksudnya, ya kan. Hotaru interaksi dengan Rin Kudo tuh sangat deep, mendalam. Gue juga relate banget meskipun kaku, ya kan, tapi it's okay. Tinggal lo mengembangkan karakter, development karakter. Nah, itu sudah sedikit fondasi, ya. Ada satu fondasi yang kuat itu.
fondasi yang kuat gak dipakai berikutnya, malah bertatapan dengan Atropos. Sayang banget. Kenapa Rinne Kudo ini nggak bantu Hotaru? Gitu loh. Karena Rinne Kudo ini kan sekendari rider, lo harus bisa membantu Hotaru. Kalau misalkan lo ngikut Hotaru, ya kan? Nah, begini kan. Rinne Kudo ada masalah apa dengan Atropos? Itu nggak ada spekulasi, nggak ada interaksi yang lebih deep, nggak ada interaksi yang lebih kayak wow, kok ada begini-begini, nggak ada rasa deg-degan, nggak ada, intens, nggak ada. Ada kayak suspense, nggak ada. Kayak lempeng aja gitu. Kayak orang apa ya, nggak tahu gimana gitu, kayak scripted banget sih Rinne Kudo sama Atropos ini. Scripted banget. Jadi kurang hooknya paling lemah dibandingkan daripada Hotaru. Maka dari itu karakter Nikudo juga dieksplor lebih banyak lagi, dan cerita utamanya itu jauh lebih hooknya dapat banget dibandingkan daripada yang serialnya terwujud tuh What If ya gitu. Oke, aku bahas 2 MC aja lah ya, yang lainnya pendukung Okage marah. Oke, masalah lagi Fugakudo ini tolong banget Fugakudo. Terus masalah Fugakudo, lo ngapain AFK episode satunya oke, episode selanjutnya malah jadi cloningan. Cloningan bagus sekali, bagus, ngilang gitu. Kayak ini Fugakudo ngapain dimasukin kalau begitu? Mendingan Fugakudo ini sebagai karakter pendukung aja, pendukung kayak di Zero One, mendingan kan daripada kayak bapaknya si Rinne Kudo ngapain gitu. Mana bapaknya Rinne Kudo tuh mati aja sekalian, bapaknya Rinne Kudo ngapain dimunculin, betul nggak? Kalau aku sebagai penulisnya ya, bapaknya Rinne Kudo seharusnya tuh mati sih menurutku. Fugakudo mati biar rasa suspense intens tuh dapat banget ya kan, mati Rinne Kudo yang nangis emosional dapat ya kan, bapak gini kayak bahasa kayak ya sedih dapat banget, kayak adikku nyesek tuh keren menurutku. Kematian dari Fugakudo tuh jauh lebih emosional dibandingkan Fugakudo menjadi Kamen Rider dan cloningan. Kok jadi penulisnya ya kayak emang gitu, tapi flow-nya adalah ketika itu gimana caranya Fugakudo ini mati. Apakah tiba-tiba dibunuh sama Gurren Sama, apa tiba-tiba pokoknya Gurren Sama ini jauh lebih kuat, mengerikan, dan jauh lebih menantang daripada series sebelumnya gitu. Nah ya kan, itu sih. Jadi masalahnya tuh adalah flow ceritanya tuh masih berantakan dengan bahan-bahan yang ada, masa kurangnya masih dapat ya kan. Cara quality menurutku, cara quality emosional itu adalah satu faktor poin plusnya ya kan, bukan sinematiknya, bukan dador-dadornya, enggak. Quality emosional itu adalah satu faktornya. Makanya quality emosional itu adalah salah satu poin yang dimana poin terjadi. Makanya kenapa nggak mati aja Fugakudo? Nggak tolong emang, nggak mati Fugakudo tersebut. Makanya Fugakudo itu harus mati bagiku lah ya, bagiku, menurutku. Kalian gimana? Terpenjara atau gimana? Terus pintu gelapan itu cuma kan pintu gelapan ya, pintu gelapan itu banyak di Ouroboros. Gitu doang ya lah, gitu doang, nggak ada spesialnya, nggak ada something surprise, nggak ada something kayak apa sih isinya dari itu gelapan tersebut, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nanti kita penasaran, tapi kita lihat, walah gitu doang toh, gitu doang kita reaksi penonton. Gue juga rasanya sama gitu, walah itu doang dari Ouroboros, nah dari dimensi dari dimana dari mimpi sebelumnya, walah itu doang, nggak ada gimana, walah oke lah, itu doang gue reaksiku, gitulah reaksiku. Makanya satu momen dimana dia flashback dari
kematian dari bapaknya dan ibunya Kamen Rider Favarat supaya Kurokane itu ada pintu kegelapan tuh kan. Dijelasin harusnya kenapa kok ada pintu kegelapan di situ. Terus Ouroboros ada pintu kegelapan, tapi itu yang misterius kan di Ouroboros tuh jelasin. Gak jelasin kayak oke, kalau misalkan dijalankan secara visual, oke, tapi mana visualnya? Mana? Lo hanya menampilkan visual antara apa ya, monster Raja Gelapan versus satu bocah ini. Satu bocah. Jadi monster Raja Gelapan memenjarakan 3 anak kecil ya kan di kantong bawah ini versus namanya si kayak hood merah gitu, kayak apa ya, si hoodie merah itu kan. Itu kan hoodie merah kan gak jabrik kan, ya kan? Itu cuma visual itu doang, visual. Kayak dongeng anjir. Gak cara asal-usulnya mana gak ada. Dia dapat saran, oh teka-tekinya harus begini, agak misterinya tuh kayak nanggung gitu misterinya. Teka-teki, misteri, puzzle, nanggung. Jadi pas ini oh sedang bilang netizen, oh itu kan nanti divisi next ada, oh nanti di spin off ada, terus nanti di gini ada kayak Kamen Rider Kids. Iya gue tahu. Tapi andaikan tuh lebih semut lagi itu bisa jelaskan secara detail tapi perlahan-lahan ada pothole sedikit, itu pothole sedikit itu ada masukkan ke spin off-nya. At least tuh ada jalan sedikit dijelaskan sedikit di serialnya, di seriesnya. At least ada gituannya. Ini nggak ada, cuma proses jadinya amalgam. That's it, ya kan? Asal-usul kami nggak ada. Ya kan, asal-usul kami nggak ada sama sekali. Bullshit menurut gue. Bullshit. Nggak ada menurut gue cerita benar ya. Kids ya kan, serial sama Kids itu menarik apa enggak? Meskipun gamenya repetitif, tapi apakah ceritanya menarik? Ya menarik. Apakah misterinya dapat? Ya dapat. Meskipun gamenya repetitif. Oh sadar dikorbankan, gamenya yang korbankan. Begitu. Ya kan? Terus apa lagi? Kalau cyber nggak tahu, cyber karena aku belum nonton cyber ya kan. Aku nggak tahu. Cuma nonton Revise menurutku agak jomplang. Revise itu menurutku iblisnya tuh nggak jelasin secara totalitas menurutku. Meskipun di spin off-nya Revise Mystery itu lumayan totalitas, tapi kurang. Tapi menurutku di seriesnya mungkin kurang totalitas. Kayak begini ya, hubungan antara Vice sama Iknya tuh ketol banget menurutku. Skid juga sama, cuman Kids itu kan misteri ke ibunya tuh kan kata-katanya kan dapat banget, hooknya kan dapat bangetnya, lebih apa ya, revolusioner lah, kayak oh enak banget nih, oh kayak ini dia nih ya kan, kayak ada plot twistnya kan. Yuya Takahashi kan bersama kan plot twist yang sudah kan digadat Bapak Keiichi Segawa, Hiroki Uchida dan juga Akiko Inoue yang begitu pakem dengan beginian tuh nggak ada yang maksimal, ya kan? Ada maksimal kayak lo nulis berdiri sendiri tapi disambung-sambungin tuh, sambung-sambungin ya kan? Ini paksa sambung-sambungin nih, masa nggak nyambung ya filler aja lah, ini filler ya kan? Ya nggak usah nyambung ini filler gitu kan? Betul, nyambung ya, Hiroki kita nyambung gitu ya, gitu doang tuh. Kalau ada ngobrol-ngobrol gini, ada diskusi antara penulis, misalkan gitu kan, oh begini, oh begitu. Nanti nyatanya, mereka nonton, jomplang, gitu doang. Makanya, kalau diskusi itu harus benar-benar valid gitu. Sama penulis, apalagi Keiichi Segawa kan juga legend, Ultraman 3, ya kan, Nexus, ya kan. Saber juga ada ya kan, sebagai vice writer ya kan. Oke harusnya kan. Oke juga, oke punya kan si Keiichi Segawa ini. Oke punya kan, emosional dapat banget kan. Iya oke punya, tapi kenapa jadi begini lagi? Kayak berasa kayak aduh kok begini lagi. Man. Udah cukup ya. Nah, masuk ke amalgam.
Kamu tahu di serialnya ya, sepanjang series awal sampai terakhir ya kan, itu cuman menjalankan asal usul amalgam. Nggak ada asal usul kami, cuman menjelaskan cuman sepotong roti doang tuh asal usul kami. Jangan asal usul amalgam tuh segaban bumi, ya kan? Jelaskan A sampai Z tuh clear semua, gitu ya kan? Kenapa harus ada asal usul amalgam, ya kan? Asal usul amalgam tinggal pengembangan aja. Ngapain tuh ulangi lagi dari awal? Begitu. Lo sudah hubungin tentang asal usul kemi, ya kan? Gue nggak bahas asal usul aktor per karakter lo ya, sama asal usul kemi lo ya. Bedakan lo ya, bedakan, oke. Kemi. Emang kemi sama karakter emang nyambung, tapi kita bahas keminya dulu lah. Kemi is story is fair ya. Nah, oke, kita bahas nanti ya. Amalgam, ngapain lo jelasin A sampai Z? Nggak penting tuh namanya milking. Lo cerita kayak sudah selesai, lo ceritain, udah lo jelasin, tinggal di plot twistin lebih ngena dikit tuh lebih keren menurutku. Nah, oh begini, oh Hopper One sambil amalgam gitu aja, gitu apa gitu kan? Ya nggak penting, jadi penting gitu ya kan? Misalkan di episode berapa gitu Hopper One yang menjadi putih ya kan, tiba-tiba jadi amalgam ya kan? Lo kan kayak apa gitu kayak apaan sih, kayak apa gitu sih ya. Lo tinggal eksekusi ada di situ, lo menjadi makam tinggal eksekusikan aja. Ngapain lo jelasin teori lo mending teorinya tuh mending ke asal usul keminya, ngapain asal usul amalgam itu lo. Kita bahas lagi, amalgam sudah selesai, singkat aja itu sih. Selanjutnya adalah masalah kemi X story. Judulnya adalah Kemi X story, ya kan? Kemi itu ada story-nya, ada cerita-ceritanya. Gue mau lihat cerita Hopper One gimana? Ada, jelasin. Gue mau lihat ceritanya Steamliner, nggak jelasin. Gue mau ceritanya Hakiki apa? Si Kanedon, ada. Gue mau ceritain cerita dari Kemi Sabunidel, dikit ya kan. Gue mau ceritain Wrestle G banget, ada banget ya kan. Gue mau ceritain Kemi Hawkstar, nggak ada. Sabonidel sedikit ya, nanti sudah ada. Nah itu nggak semua jelasin di serialnya. Gue tahu nggak semua di serial itu dibunuh, nggak semuanya kan. Tapi yang series yang masuk, gue tuh kayak lah kenapa nggak ceritain Kemi A sampai Z ini beruntun sesuai dengan alfabetnya, kan itu kan ada alfabetnya kan, A sampai Z kan ada kan. Kenapa nggak dijelasin satu-satu kayak storynya? Kenapa lah kayak mencari Kemi harus ada storynya gitu loh. Aku pikir tuh gitu konsepnya, atau enggak cari Kemi aja. Gimana cara nangkap Kemi itu gimana? Pakai apa? Pakai jaring, pakai apa? Kayak gimana? That's it, gitu doang. Nggak ada story sama sekali gitu loh, karena Kemi X story gitu nggak ada sama sekali Kemi X story-nya ya kan. Judulnya Kemi X story, nggak ada, bullshit. Kalau misalkan Kemi story dengan manusia ada konsekuensi resiko, apakah ada di serialnya? Ada, tapi apa maknanya, apa poin-poinnya? Nggak ada, bullshit itu loh. Yang menurutku secara gacak, menurutku adalah konsep yang bagus banget, tidak ada konsepnya. Terus bahan-bahannya itu sudah complicated, bagus banget ya kan. Terus masalah porsi juga harusnya tuh bisa pas, tapi ketika nyatanya dieksekusikan, diaplikasikan, implementasikan di seriesnya, episode berjalan langsung itu kayak kok jadi begini,
what the hell man, what the hell, kok kayak oke tapi kok nanggung kayak kok ada terus bocil kayak simpel. Terus kadang Lakasis pindah kubu, ya Allah. Aduh. Padahal Lakasis itu berpotensi sekarang menjadi villain yang luar biasa, ya kan? Villain cantik yang luar biasa kalah lalu pindah kubu tuh masuk akal. Kenapa nggak kalah dulu baru pindah kubu? Kenapa kalau langsung pindah kubu? Nggak, kurang, itu adalah bullshit anjir, bullshit menurut gue. Nggak ada spesial sama sekali menurutku, itu aja sih menurutku. Oh, apa lagi? Interaksi, ya kan? Interaksi Hotaru dengan Kemi menurutku ya cukup oke, dan nggak fatal, ya kan? Ya kan? Maksudnya tuh kayak ini loh, kayak interaksi tuh kayak anime Ghost itu, anime apa tuh yang Ghost itu kan, manusia tuh punya ghostnya masing-masing tuh, anime apa tuh lupa, coba tulis komentar di bawah, ya kan? Terus Pokemon, ya kan, juga ada, ya dua aja tuh, Pokemon sama yang ghost susah apa gue lupa tuh, spirits apa gitu, ya kan? Itu kan ada interaksi kan, ada interaksi, ada rasa penasaran, siapa tuh, kok ada di lemari, kok ada begini yang di spirit apa gitu kan, kok ada di lemari, wah pasangku cari mama ngikutin tuh si ghostnya nih, ikutin tuh, penasaran tuh kan. Oh, hari ini ternyata, wah ini dia kan, ada pasaran tinggi di dalam Hotaru Chinose, gak ada dari seriesnya, aduh, seriesnya nggak ada seperti itu. What the hell man, ya kan? Interaksi itu adalah salah satu momen paling pas dan momen paling terenyuh, paling pas banget untuk interaksi. Dan interaksi yang bagus adalah rasa penasaran yang tinggi, rasa eksperimen yang tinggi, rasa keilmuan yang tinggi, begitu. Itu paling keren sih. Penasaran itu adalah upgrade dengan lawan bicaramu, tuh upgrade. Taruh, nah gitu-gitu aja. Kalimatnya juga gitu-gitu aja. Bolak-balik aja. Aku mau bertemu dengan manusia, kami dengan manusia. Aku ingin untuk impianku berdamai dengan manusia. Itu bolak-balik. Aku bermimpi seperti gini. Alalala. Terus dari si tuh rapor tuh gimana? Siapa yang, aduh, ya punya impian tuh kayak impian di kelas SMA ya, SMA tuh kelas 2 apa 3 tuh, lo apa tuh di surat tuh lo nggak tunjukin, ya kan? Terus ya tuh nggak apa gitu. Gak seperti Forza itu menurutku mental banget, mental dengan sekolah, mental astronot, dan juga ya tuh menceritakan kayak sekolah dan astronot tuh jadi satu tuh keren menurutku. Namanya adalah powerful namanya, itu keren banget menurutku, ya kan? Itu baru keren tuh, ya kan? Nah itu keren tuh. Terus yang selanjutnya tuh aku bahas masalah ini. Masalah apa ya? Aku lupa lagi. Sebentar. Saking wah gila sih. Emang Gacharp itu kurang eksplorasi, kurang bereksekusi yang tinggi, kurang berani lah, kayak gue punya konsep yang segaban bumi, konsep yang complicated ya kan, tapi aku gak berani memasukkan semuanya. Gue tuh gak berani gini kayak takut aja, kayak gini terpaksakan ya kan, ini terpaksakan. Padahal jika lo nambah sesuatu kayak tuh gak dipaksakan sama sekali. Padahal adalah story-nya, yang story of Hopper One ya kan, story of Steamliner tuh ada story-nya ya kan, story yang ada upgrade-nya juga ada ya kan. Terus story mengenai crosshopper dan juga Tin Liner itu menurutku kayak apa ya, interaksi yang bagus banget antara mereka berdua. Tapi Hopper One doang yang bagus. Tin Liner mana? Tin Liner harus ada interaksi antara kereta dengan Hotaru, nggak ada. Pikir tuh Hotaru naik kereta kan, Tin Liner, terus wah ini ada apa nih, penasaran nih kan, jalan pakai one shot ya kan, terus wah keren banget kereta, penasaran banget ada apa sih, ada
wah nemu sesuatu nih deketan, wah keren banget. Terus sesuatu apa lagi nih? Padahal nggak ada seperti itu di serialnya, seriesnya nggak ada seperti itu. Jadi menurutku konsepnya di kereta tuh nggak ada. Barang tak penasaran, wah misalnya Hotaro muncul di tempat kereta stasiun, ini bakal keren nih Hotaro di sini. Atau nggak jadi apa-apa di situ. Cuman Kajiki sama Sena doang di situ ya kan. Itu adalah hole tuh nggak ada menurutku. Masih perlu di-adjust lagi menurutku. Ya kan? Apalagi kurang tadi? Kurang apa lagi ya? Termasuk dimension ya. Dimensi, oke. Okay. Setiap kartu tuh ada dimensi masing-masing. Satu kemi, terus ada satu kemi, terus apalagi itu replay kemi, ada agent kemi card. Tunjukkan ya. Ini list di mana gue tuh menemukan kemi-kemi yang menurutku. Di mana itu ada maksudnya. Ini adalah list red kemi cards ya, gue nemuin di sini. Misalkan ada 101 kemis ya kan. Ada insect, job, vehicle, animal, artifact, plant, occult, ada plant, ada artifact, plant, occult, ancient, cosmic, fantastic, rainbow. Rainbow kemi sama. Daybreak kemi sama. Replay kemi beberapa. Dark Ether, ada Dark Ether dan El Dragon. Terus ada Legend, Rider kami adalah Sowa sampai Rewa dan Order lah ya. Itu menurutku gimana? Seperti tadi adalah satu konsep yang bagus, bahan-bahan yang bagus banget, tapi nggak dieksekusi dengan baik dan benar. Dark Ether itu cuma memunculkan visual aja di waktu saganya pertengahan episode kan. Ya, kayak berasa kayak gitu aja gitu, muncul kayak wah begini doang, nggak ada spesial sama sekali, kayak ngomong dalam robot aja, kayak timekeepernya Loki menurutku nggak ada. Kadang saya penasaran gitu, siapa sih Dark Ether nih? Oh, apakah robot atau gimana nih? Nggak ada gitu kan. Dimensi harusnya bisa masuki hal tersebut, dimensi. Gue mau masuk dimensinya Hopper One, tapi masalah lagi kalau mau dimensinya muncul, itu harus ada budget yang tinggi, ada konsep yang tinggi, CGI harus bagus, visual harus bagus, dan lain sebagainya. Dimensi beres. Kita ada terakhir aja ya. Kita mau udah mepet sekali, kita bahas di lain hari aja. Referensi. Apa sih referensi kemi yang satu ini? Ya, referensi kemi itu apa aja? Kita bahas terakhir. Referensi apa aja? Game 1, Pokemon. Kedua, ini pribadiku aja ya. Digimon. Pokemon, Digimon, Plant vs Zombie. Terus ada Spirit World gitu, Spirit dunia Spirit gitu ya. Jadi anime tuh juga ada. Apa lagi ya? Mitologi kayak dia buat mininya aja, misalnya Odin, bukan Odin tambahin H gitu kan. Ya kan, how Odin ya, H tambah aja gitu. Apalagi mitologi, ada aliensnya Benten juga ada Benten. Terus apa lagi, ya Benten. Itu aja sih menurutku. Oh ini Yu-Gi-Oh juga ada, Yu-Gi-Oh. Terus Yu-Gi-Oh, Bakugan juga ada, Bakugan itu relevan juga banget, relevan sedikit-sedikit Bakugan. Terus ya pokoknya banyak sekali lah order pokoknya. Sonic juga laboratorium kan, Sonic juga ada. Pokoknya yang gitu-gituan, pokoknya referensinya tuh banyak banget. Tapi di Wikipedia tuh fandomnya tuh Pokemon aja, itu agak tolol sih. Oke, untuk satu kemi menurutku tuh masih kurang eksplor ya. Oh, belum kutunjukkan ya nggak salah ya. Ya kan, ini ngambil footage di mana footage ya kan, kalau pakai kemi yang muncul di akhir ending, terus nih mau kemana nih, dimensi mana, New Earth di mana. Tuh jelasin di video sebelumnya. Dan ini waktunya mau habis ya kan. Oke, waktu terbatas. Telan video aja masalah yang berikutnya. Oke, kalau masalah kayak ini gimana pendapatku udah selesai.
Kita masuk video berikutnya, sisi buruk Cammy. Video berikutnya aja. Oke, bye.